ditemani Indra ya. Indra kelas berapa, Dra? 6. Kelas 6 ya. Kamu sekarang kunjungan ke sini dalam rangka apa? Mau sholat duha. Jadi ada acara sholat duha rutin setiap hari. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis, Masya Allah. Ini program dari sekolah ya? Iya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang sukses. Ya. Seneng nggak masuk Kang Odoy? Senang. Oke. Terima kasih sahabat. Ya, kita lanjut kembali penelusuran tentang Masjid Al-Karomah Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya sahabat, untuk perjumpaan kali ini kita akan menguak sejarah tentang Masjid Al-Karomah Depok. Dan sebelum lanjut, jangan di skip biar tidak gagal paham sahabat. Silakan untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya agar channel yang Kang Odoy bangun terus berkembang. Yuk sahabat, kita ikuti saja. Inilah penelusuran tentang Masjid Al-Karomah Depok. Oke sahabat, sebelum lanjut, sebelum kita sampai pada tujuan, kita tanya-tanya dulu. Dan ini salah satu murid dari SDN 1 Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Kita bertanya tentang lokasi dan ini masuk ke wilayah sini sahabat. Nah, dari Gapura sini kita masuk terus ke sana. Nanti akan bertemu dengan Masjid Al-Karomah Depok. Ya sahabat, untuk Masjid Al-Karomah Depok, satu lagi ini masjid kuno yang diduga jejak kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon sebagai pemerintahan yang beragama Islam yang berada di luar lingkungan keraton. Selain Masjid Merah Panjunan yang terletak di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, di luar lingkungan Keraton Cirebon ternyata ada juga nih masjid kuno yang berada di Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Nah ini sahabat, kita sudah sampai di tujuan. Inilah lokasi keberadaan Masjid Al-Karomah Depok. Masjid kuno ini dulu bernama Masjid Gantung karena menggantung di atas sungai ya. Ini namanya Masjid Al-Karomah. Masjid Al-Karomah ini berada di dekat areal pesawahan ya. Di depannya ini udah pesawahan sehingga bisa mudah terlihat dan dari kejauhan pun sudah terlihat. Inilah Masjid Al-Karomah. Nah, berdasarkan laporan dari Direktorat Perlindungan Cagar Budaya dan Permusiuman tahun 2018, keberadaan masjid tersebut seakan memberikan kesan teduh dan asri saat mengunjungi masjid tua yang letaknya jauh dari keramaian. Ya sahabat, nah Masjid Al-Karomah Depok ini terdiri dari 3 pintu gerbang untuk memasuki masjid ini yang menempel di pagar pembatas berbata merah. Pintu tengah yang terbuat dari kayu berukuran sekitar 1 meter ini kerap tertutup ya. Hanya 2 gerbang di kanan dan kirinya yang sering terbuka. Di dekat salah satu pintu masuk yang berada di dekat pendopo terdapat palang bertuliskan situs Masjid Al-Karomah. Dan memasuki halaman di dalam komplek masjid ini tertata rapi dan bersih seperti taman yang dipercantik dengan tanaman-tanaman hias. Pohon dengan daunnya yang cukup rindang menjulang tertanam di dekat pintu masuk bagian tengah. Komplek masjid ini memuat beberapa bangunan. Di salah satu sisi gerbang masuk ada kamar kecil tempat wudhu untuk pria dan wanita. Nah ini adalah pintu bagian depannya sahabat. Jadi masuk dari bagian depan ini kita harus membungkuk karena ini ketinggiannya sekitar 1 meter lebih lah, kurang lebih ya. Ya, bangunan masjid ini bentuknya seperti rumah limasan
ada 3 bagian bangunan masjid yang menyatu dan memanjang ke belakang. Nah, tiap-tiap bagian itu dapat diketahui dari bentuk atapnya yang tampak berbeda-beda. Bagian luar adalah serambi masjid yang cukup lapang. Ini dibuat mirip gazebo. Terkadang pengunjung melakukan sholat berjamaah di sana. Nah, di sini sahabat nih. Ini bagian depannya, karena bangunan ini ada beberapa bagian bangunan. Ini bagian depan, dan samping kanan kirinya adalah merupakan bangunan yang sudah merupakan bangunan tambahan. Sedangkan bangunan intinya nanti kita akan coba masuk ke bangunan intinya sahabat. Nah, ini sahabat, pintu yang berpintu kayu jati ini adalah merupakan bangunan inti kedua. Jadi bangunan inti itu ada bangunan inti yang pertama, itu yang bangunan inti Masjid Al-Karomah yang terdahulu, dan ini adalah merupakan bangunan inti kedua bagian belakangnya. Karena bangunan ini dahulunya adalah merupakan halaman masjid, dan di sini seperti yang kita lihat ada sebuah cungkup kecil ini. Ini adalah merupakan suatu prasasti. Dahulu di sini di halaman Masjid Al-Karomah ini tempat bermusyawarah para wali, makanya terdapat beberapa prasasti. Ya, dan ini pun 2 buah gerabah ini dahulu ini adalah merupakan tempat dilakukan untuk berwudu ya. Ini kalau dulu namanya padasan. Nah, ini tampak dari depan sahabat bangunan Masjid Al-Karomah. Dan ada cerita menarik mengenai Masjid Al-Karomah, di mana Masjid Al-Karomah ini kompleksnya ini terdapat di Kali Jamblang. Nah, di belakang masjid ini adalah sebuah sungai yang dinamakan dengan Kali Jamblang, yang saat itu airnya sedang surut karena kemarau. Ternyata mempunyai kisah yang dipercaya masyarakat setempat. Pada zaman dahulu, setiap kali air sungai meluap dan menerjang bagian bangunannya, masjid ini tetap kokoh. Arus air yang deras seakan menghindari mihrab masjid ini sehingga bangunan itu tidak roboh. Nah, namun sayangnya saat dikonfirmasi kepada juru kunci, Pak Hashim namanya, ia mengaku tidak pernah membicarakan soal asal usul atau kisah di balik Masjid Al-Karomah. Ya sahabat, jadi Masjid Al-Karomah ini mihrabnya, bagian pengimbarannya, ya tempat imam mengimami sholat, ini berada persis di tepian sungai Jamblang atau Kali Jamblang. Jadi ketika airnya meluap, air sungai Jamblang ini seperti menghindar dari mihrab Masjid Al-Karomah. Karena di belakang sana ini adalah merupakan sebuah sungai, itu sungai atau Kali Jamblang. Ya, selain itu di Masjid Al-Karomah ini banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di masjid, yakni seperti tirakat yang biasa dilakukan pada malam hari, terutama setelah sholat Isya. Selain itu juga diketahui bahwa warga di Desa Depok setiap tahun, Desa Depok ini rutin menyelenggarakan haul para sesepuh desa, terutama Syekh Fasiraga. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, desa ini menyimpan bukti sejarah perkembangan agama Islam pada masa lalu. Sebanyak 25 sesepuh ini dikebumikan di beberapa wilayah desa ini, diantaranya Syekh Maujud ya. Syekh Maujud dan Syekh Fasiraga bin Pangeran Ramangkurat bin Syekh Syarif Hidayatullah atau yang biasa disebut dengan Sunan Gunung Jati. Dan inilah sahabat yang merupakan bangunan utama Masjid Al-Karomah yang terdahulu. Nah, ini kita masuk ke dalam bangunan utamanya. Ada beberapa tiang penyangga. Ini bangunan utama Masjid Al-Karomah, dan ini yang merupakan dahulu halamannya yang sekarang menjadi bangunan utama kedua, di mana terdapat sebuah prasasti
yang menandai dahulu pernah bermusyawarah para waliullah atau para wali di sini. Ya sahabat, dan inilah batunya sebagai penanda, merupakan prasasti atau pengingat tempat bermusyawarahnya para wali di sini sahabat. Dan mengenai tahun berdirinya Masjid Al-Karomah ini, ketika Kang Odoy konfirmasi kepada pengurus masjid dengan Bapak Hashim, ya, bincang-bincang sebentar, beliau mengatakan bahwa secara pastinya tahun berdirinya Masjid Al-Karomah ini tidak paham, namun diperkirakan sekitar awal abad ke-14-an. Masjid Al-Karomah Depok ini tercatat sebagai salah satu masjid yang menjadi destinasi wisata religi di wilayah Cirebon. Jika merindukan suasana yang jauh dari kebisingan kota, masjid ini sayang jika harus dilewatkan. Boleh jadi sejarah tentang masjid ini terputus oleh keheningan untuk sementara waktu atau hilang terlena kesunyian suasana masjid yang memberikan ketenangan. Sahabat, Masjid Al-Karomah Depok ini mengenai bangunan utamanya itu berukuran sekitar 10 meter kali 10 meter. Di dalamnya ada 12 tiang kayu jati yang masih kokoh menyangga. Ya, jadi bangunan utama sebenarnya sih hanya sekitar 10 kali 10 meter sahabat, yang tadi kita lihat di gambar itu. Nah, masjid ini dahulunya persis menggantung di atas sungai Kali Jamblang. Uniknya, masjid ini hanya ditopang oleh pohon duet atau pohon jamblang. Namun tahun 2007 dibuatkan senderan sehingga tidak lagi tepat di atas sungai tersebut. Katanya ini ditemui di Masjid Al-Karomah Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Ya sahabat, itulah sekilas tentang Masjid Al-Karomah Depok, dan mudah-mudahan bermanfaat informasinya, dan silakan sahabat ini mudah-mudahan menjadikan referensi untuk sahabat berkunjung ke Masjid Al-Karomah ini sebagai, ya barangkali membutuhkan ketenangan bisa beriktikaf di masjid ini. Inilah Masjid Al-Karomah Depok. Oke sahabat, kita ikuti kembali kelanjutan dari penelusuran masjid-masjid tertua di wilayah Cirebon, dan untuk berikutnya kita akan simak beberapa kisah masjid tertua di wilayah Cirebon. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Silahkan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.